Bekerja di luar negeri menjadi impian banyak orang. Makanya hashtag kabur aja dulu sampai trending di mana-mana. Dengan bekerja di luar negeri, selain bisa mendapatkan pengalaman baru, teman-teman juga bisa memperluas jaringan, meningkatkan kemampuan bahasa asing, dan tentu saja memperbesar peluang mendapatkan uang banyak. Tapi proses mencari kerja di luar negeri ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk risiko penipuan yang sering mengincar para pencari kerja. Karena itu, penting banget buat teman-teman tahu langkah-langkah yang aman supaya tidak terjebak dalam penawaran kerja palsu. Berikut adalah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari kerja di luar negeri dengan aman dan efektif. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan riset mendalam tentang perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Teman-teman bisa mulai dengan mencari informasi di situs resmi perusahaan tersebut, membaca review karyawan di platform seperti Glassdoor, atau mencari berita terkait dengan perusahaan tersebut. Jangan mudah percaya dengan tawaran kerja yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, apalagi kalau proses rekrutmennya sangat cepat dan tidak wajar. Selain itu, teman-teman juga perlu memastikan bahwa lowongan kerja yang ditawarkan benar-benar ada dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Cek juga apakah perusahaan tersebut memiliki izin resmi untuk merekrut tenaga kerja asing. Kalau teman-teman menemukan kejanggalan, misalnya aja permintaan biaya administrasi yang besar di awal, atau komunikasi yang tidak profesional, sebaiknya segera waspada dan cari informasi lebih lanjut. Riset ini penting banget supaya teman-teman tidak tertipu oleh agen atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak banget kasus penipuan kerja di luar negeri yang berawal dari kurangnya informasi dan riset. Jadi jangan malas untuk mencari tahu sebanyak mungkin sebelum memutuskan melamar atau menerima tawaran pekerjaan. Tips yang kedua adalah gunakan jasa agen resmi dan terpercaya. Kalau teman-teman ingin menggunakan jasa agen penyalur tenaga kerja, pastikan agen tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Teman-teman bisa mengecek daftar agen resmi di situs Kementerian Ketenagakerjaan atau lembaga pemerintah yang terkait. Agen resmi biasanya punya prosedur yang jelas, transparan, dan mestinya tidak meminta biaya yang tidak masuk akal di awal proses. Selain itu, teman-teman juga bisa mencari testimoni dari orang-orang yang pernah menggunakan jasa agen tersebut. Pengalaman mereka bisa jadi referensi penting untuk menilai kredibilitas agen. Jangan ragu untuk bertanya sebanyak mungkin tentang proses, biaya, dan hak-hak yang akan teman-teman dapatkan selama bekerja di luar negeri. Menggunakan jasa agen resmi memang bisa membantu memperlancar proses administrasi dan legalitas kerja di luar negeri. Tapi teman-teman tetap harus aktif mencari informasi dan tidak menyerahkan semuanya begitu saja pada agen. Pastikan semua dokumen dan kontrak kerja sudah jelas sebelum berangkat. By the way, hati-hati juga kalau ditawarkan kerja oleh teman lama, teman masa kecil, atau orang yang pernah satu kampung. Tetap harus hati-hati ya. Banyak sekali terjadi kasus-kasus penipuan dan human trafficking itu lewat orang-orang yang masih kita kenal. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati. Jangan hanya karena teman-teman pernah kenal, itu tidak berarti apa yang mereka lakukan itu adalah aman. Jadi tetap pastikan semuanya aman dulu sebelum teman-teman betul-betul berangkat. Kemudian tips yang ketiga adalah manfaatkan jaringan dan platform profesional. Jaringan atau networking sangat penting dalam mencari pekerjaan, apalagi pekerjaan di luar negeri. Kita bisa menggunakan platform profesional seperti LinkedIn untuk membangun koneksi dengan orang-orang yang memang sudah bekerja di sana. LinkedIn ini bukan hanya tempat untuk memajang CV digital, tapi juga wadah untuk membangun koneksi dengan para profesional dari berbagai negara dan industri. Dengan memperluas jaringan, teman-teman bisa mendapatkan informasi lowongan kerja yang mungkin tidak dipublikasikan secara luas, serta peluang untuk direkomendasikan langsung oleh orang dalam perusahaan. Selain itu, LinkedIn juga menyediakan fitur pencarian kerja yang sangat spesifik, termasuk filter lokasi, industri, dan jenis pekerjaan. Teman-teman bisa langsung melamar ke perusahaan-perusahaan internasional melalui platform ini, sehingga prosesnya lebih transparan dan aman. Banyak kok perusahaan besar yang lebih suka merekrut kandidat yang sudah punya profil profesional yang jelas dan aktif di LinkedIn, karena mereka bisa melihat rekam jejak, rekomendasi, dan aktivitas teman-teman di dunia profesional. Jaringan yang kuat di LinkedIn juga membuka peluang untuk mendapatkan mentor atau teman diskusi yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri. Teman-teman bisa bertanya langsung tentang proses rekrutmen, budaya kerja, hingga tips menghadapi wawancara di perusahaan asing.
Dengan begitu, teman-teman tidak hanya mengandalkan informasi dari internet, tapi juga mendapat masukan langsung dari orang yang sudah pernah menjalani proses tersebut. Jadi, semakin aktif dan strategis teman-teman membangun jaringan platform internasional, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Selain itu, perusahaan juga biasanya lebih percaya untuk merekrut kandidat yang mendapat referensi dari karyawan mereka sendiri. Jadi, jangan ragu untuk aktif berinteraksi dan bertanya pada jaringan yang teman-teman miliki. Selain lewat LinkedIn, banyak juga perusahaan besar yang membuka lowongan secara global melalui situs resmi mereka. Nah, teman-teman bisa langsung melamar lewat website perusahaan tanpa perantara sehingga lebih aman dan transparan. Pastikan profil dan CV kalian sudah sesuai dengan standar internasional agar peluang diterimanya semakin besar. Dan tips yang keempat adalah bekerja di perusahaan besar yang punya cabang di luar negeri. Ini adalah salah satu cara yang cukup aman dan efektif yang Mimin coba sendiri juga ya, yaitu bekerja dulu di perusahaan besar di Indonesia yang punya cabang di luar negeri. Setelah beberapa tahun bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik, teman-teman bisa mengajukan permohonan untuk dipindahkan atau ditransfer ke cabang di luar negeri. Cara ini biasanya lebih aman karena prosesnya jelas dan teman-teman sudah mengenal budaya kerja perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan besar biasanya punya program pengembangan karir dan mobilitas internasional untuk karyawannya. Teman-teman bisa memanfaatkan program ini untuk memperluas pengalaman kerja di luar negeri tanpa harus khawatir soal legalitas dan keamanan kerja. Proses administrasi dan izin kerja juga biasanya akan dibantu oleh perusahaan, sehingga teman-teman tidak perlu repot mengurus sendiri. Dengan cara ini, teman-teman bisa membangun reputasi dan portfolio yang kuat sebelum sepenuhnya bekerja di luar negeri. Pengalaman kerja di perusahaan besar juga akan menjadi nilai tambah yang sangat berharga di mata perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Tips yang kelima adalah waspadai tawaran kerja yang meminta uang di awal. Salah satu ciri utama penipuan kerja di luar negeri adalah permintaan uang di awal proses, entah itu katanya untuk biaya administrasi, visa, atau tiket pesawat. Teman-teman harus sangat waspada kalau menemukan tawaran seperti ini. Perusahaan yang profesional biasanya tidak akan meminta biaya apapun sebelum proses rekrutmen selesai dan kontrak kerja ditandatangani. Kalau teman-teman ragu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan pihak berwenang atau orang yang sudah berpengalaman. Jangan mudah tergiur dengan janji gaji besar atau fasilitas mewah tanpa proses seleksi yang jelas. Ingat bahwa mencari kerja di luar negeri memang butuh usaha ekstra, tapi keamanan dan keselamatan teman-teman harus menjadi prioritas utama. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, insya Allah teman-teman bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan cara yang aman dan terhindar dari penipuan. Pokoknya selalu utamakan kehati-hatian dan jangan ragu untuk bertanya atau mencari bantuan kalau menemukan hal yang mencurigakan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!